Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan membahas topik tentang bagaimana pandangan virolog UNED, ya, Prof. Ngurah Mahardika, yang sudah cukup sering kita mintakan pendapat beliau tentang situasi terakhir pandemi COVID-19 di Bali, yang kasusnya semakin apakah ini merupakan gejala yang baik, apakah secara latar belakangnya juga memang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan atau seperti apa, dan juga kaitannya dengan pariwisata. Karena kemarin juga sempat tarik ulur antara pemerintah dengan pengusaha pariwisata tentang masa karantina 1 hari ataukah 3 hari, atau bahkan mungkin perlu tidak. Dan vaksinasi juga mungkin perlu kita singgung sedikit dengan Prof. Mahardika. Kita sapa dulu. Nah, seperti Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, lebih bagus. Nabi, Prof. Wece selalu bersemangat. Tetap semangat ya, Prof. Tetap semangat. Oke. Ke kamera ya, Prof. Ya. Yeah. Prof, kalau kita lihat pandemi COVID di Bali, apakah terkendali atau seperti apa sebenarnya kalau dalam pandangan Prof sebagai seorang virolog, Prof? Ya, bagi saya kita patut bersyukur ya. Jadi kita mengalami fase jadi penurunan kasus dan penurunan jumlah kematian, dan kemudian juga penurunan tingkat hunian rumah sakit. Itu jelas sekali datanya. Hanya memang Bali yang masih bermasalah adalah jumlah tracing per hari baru di bawah 7 orang. Jadi satu kasus rata-rata 7 orang. Dulu pernah 0, jadi sangat tidak tracing, benar-benar ini raport merah untuk Bali sejak lama. Ya, sekarang baru raportnya D lah. Jadi belum C, belum C itu 15 ya. Rata-rata nasional itu 12 rata-rata. Jadi itu yang terjadi dan kita bersyukur, tapi kita harus lihat begini. Jadi kita lihat bahwa penurunan atau peningkatan kasus itu terjadi karena banyak hal ya. Satu adalah alam, pengaruh lingkungan. Jadi dan saya percaya dan saya yakin bahwa pada saat matahari tepat di atas khatulistiwa itu panas dan lembab, dan itu virus tidak tahan. Dan kemudian pada nanti saya melihat pola tahun lalu ya. Tahun lalu polanya adalah letupan pertama bulan bulan Juli Agustus. Tahun ini juga Juli Agustus. Letupan kedua tahun lalu juga tahun ini juga adalah Desember 2020 sampai Januari 2021 sampai Februari. Dari pola itu, jadi pola itu kemungkinan akan berulang. Jadi letupan kasus kita harus antisipasi bisa terjadi Desember sampai Januari Februari tahun depan 2002. Nah, karena ini posisi jadi pengaruh alam ya. Yang kedua baru pengaruh intervensi manusia, termasuk PPKM dan segala macam atribut yang telah dilakukan. Itu ya kita harus akui juga ada pengaruh, tapi saya tidak selalu katakan kita tidak bisa mengklaim itu karena hanya intervensi orang, intervensi manusia, tapi ini kita syukuri pengaruh alam itu cukup dominan dalam penekanan kasus di Indonesia. Nah, karena itu dua. Dan kemudian yang menarik juga adalah bahwa dalam fase landai sekarang ini kita sedang memantau efektivitas vaksin. Vaksin di Bali per hari ini data yang ada adalah 80% target penduduk ya, targetnya 3,4 juta. 80% sudah divaksin 2 kali. Itu sudah tertinggi di Indonesia saya kira. Ya, betul. Dan kita harus syukuri juga Bali pulau kecil dibatasi oleh laut yang jelas sekali. Akan beda dengan Jakarta misalnya, orang tidak rancu mana orang Jakarta, orang Banten atau orang Jawa Barat, Jawa Timur. Karena dengan bebas, karena tidak ada batas geografis kita punya, dan penduduknya relatif kecil, jadi sekitar 4 juta. Nah, sehingga manajemen penyakit, manajemen wabah sebenarnya mestinya jauh lebih mudah di Bali dibandingkan dengan Jakarta sebenarnya. Jadi dengan vaksinasi sudah capaian tinggi. Tapi perkembangan terakhir di dunia, ya, perkembangan terakhir di dunia menjadi catatan kita juga di Bali, bahwa negara-negara yang sudah mencapai capaian vaksinasi 70% ke atas, Jerman, Inggris, Prancis misalnya, itu adalah sekarang ini terjadi letupan kasus yang luar biasa hebat yang mereka menyebut sebagai gelombang keempat. Gelombang keempat ya di sana. Mereka ya, gelombang keempat. Jerman misalnya yang pada letupan sebelumnya itu mereka memperoleh kasus per hari sekitar 20-30 ribu, pada gelombang keempat ini
sudah mencapai 60.000 orang per hari, 60.000 kasus per hari. Luar biasa. Padahal mereka sudah mencapai target perkataan vaksinasinya sudah sampai 70%. Ya. Harusnya sudah herd immunity harusnya. Nah, ini konsep herd immunity yang bagi saya harus dirubah lagi ya. Dalam COVID ini mungkin tidak berlaku herd immunity 70%. Herd immunity bisa kita capai kalau 100% penduduk divaksin. 100% sekarang. Ya, itu. Artinya apa? Sekali lagi data sementara menunjukkan bahwa negara yang sudah divaksinasi jumlah kasus masih bisa meletup hebat, tetapi jumlah orang yang masuk rumah sakit dan jumlah orang meninggal dunia itu relatif masih rendah, meskipun ada peningkatan sedikit di Jerman dalam studi kasus tadi. Nah, artinya dari sana bahwa vaksin sudah mampu menekan risiko orang dirawat dengan gejala berat dan meninggal dunia, tetapi tidak berhasil menekan risiko transmisi komunitas. Ini tanda kutip. Jadi tidak mampu menekan transmisi komunitas. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Karena itu mungkin kalau saya seorang mempunyai kekuasaan di Bali misalnya, vaksinasi harus dicapai, digenjot lagi di Bali. Jangan cukup dengan 70% penduduk. Jadi mesti 100%. Harus terus ya, sampai 100% ya Prof. Kalau Bali ya. Kalau 100% mungkin ada harapan bahwa betul-betul kasus bisa kalau 100% saya bukan mungkin lagi, saya sangat cukup yakin bahwa virus ada di sekitar kita, tetapi kemudian yang disebut pandemi kan ketika rumah sakit membludak, tekanan pada sistem kesehatan. Kalau tidak ada tekanan pada sistem kesehatan, kalau rumah sakit jumlah pasien tidak membludak masuk rumah sakit, saya kira kita sudah berdampingan dengan virus COVID lah, seperti dengan influenza. Saya kira itu perkembangan terakhir dulu. Baik. Tentang kaitannya dengan pariwisata nih sedikit, ya agak ini isunya agak sedikit seksi juga ya katakanlah. Sekarang banyak pengusaha pariwisata mengatakan masa karantina yang 3 hari itu tidak relevan lagi untuk katakanlah untuk bisa mendatangkan wisatawan ke Bali, terutama yang mancanegara. Menurut Prof, Bali perlu nggak karantina 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sebenarnya nggak perlu karantina, Prof? Kalau mau asas kehati-hatian, ya karantina mestinya dijalankan. Kalau mau aman sekali 14 hari, kalau mau aman, itu ideal ya. Tapi kemudian dengan pertimbangan yang paling pendek itu bisa 3-5 hari. Kenapa 3-5 hari? Karena masa inkubasi yang tercepat adalah 3-5. Mohon diingat bahwa pasti semua pelancong itu sudah divaksin 2 kali. Kemudian sebelum naik pesawat harus PCR negatif. Begitu tiba juga PCR negatif. Jadi dengan pemeriksaan 2 kali PCR, rentang waktu mungkin 12 jam atau 24 jam, dan yang bersangkutan masih negatif, maka risiko yang bersangkutan membawa virus dari luar rendah, tidak nol, rendah. Jadi artinya dari sana karantina sebenarnya masih bisa ditiadakan. Ini juga kita mengacu pada banyak negara di dunia sudah menerapkan. Singapura, Thailand, kemudian Maldives, kemudian Jerman Barat, pengunjungnya nggak perlu lagi melakukan karantina. Jadi mereka sudah berani. Dengan kondisi seperti itu, kenapa kita tidak berani? Nah itu. Tapi kemudian masalah pariwisata harus tidak hanya karantina. Jadi banyak sekali kenapa mereka belum berkunjung. Satu, harus direct flight, penerbangan langsung. Yang tidak mungkin di dunia ini pesawat langsung dari Jerman langsung ke Bali, tidak mungkin. Pasti mereka transit kalau di Asia, di Singapura, Malaysia atau Bangkok. Nah begitu transit, mereka harus divert, tidak boleh ke Bali. Sesuai dengan aturan harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta dulu ya. Itu satu. Yang tidak mungkin, kecuali dulu Garuda melayani sendiri. Nah Garuda yang mau nggak maskapai kita melayani direct flight ke sana. Itu jadi di luar karantina itu direct flight memang kan. Nah yang ketiga, yang paling substansial saya kira belum ada trust. Belum ada kepercayaan dari masyarakat luar negeri bahwa kita sudah menangani COVID dengan baik ya, standar tinggi. Jadi kenapa mereka berpikir seperti itu, Prof? Satu, yang disebut dengan penanganan COVID yang high standard atau standar tinggi itu adalah tracingnya. Itu mesti
minimal 30. Kemudian teknik diagnostik tidak boleh lagi pakai rapid antigen. Nah, ada orang pakai rapid antigen luar negeri. Semua PCR. Ya, India melakukan 2 juta tracing per hari. India. Cina ketika satu kotanya itu tertular, ada orang confirm di kota itu penduduknya 13 juta, mereka mentes semua penduduk dalam waktu 1 minggu. Semua 13 penduduk juta dalam waktu 1 minggu. Artinya itu yang kalau itu kita lakukan, kemudian baru orang akan percaya. Dan kapasitas dalam negeri kita, ya, data per hari selalu saya dapat update. Mereka yang di testing itu sekitar kemampuan kita hanya 50.000 per hari. Itu Indonesia ya? Indonesia nasional ya. Bali sekitar 4.000. Pernah Per saya hari hitung, ya, per per hari. 4.000 PCR. Padahal idealnya kalau kayak India 2 juta ya per hari ya, Pak? Ya, per hari. Ya. Nah, kemudian testing kita ada data yang masuk yang selalu saya terima update tiap hari. Separuh dari tracing dan sampel itu di testing dengan rapid antigen, tidak dengan PCR. Maaf, jadi saya melihat ini salah satu faktor. Belum percaya. Jadi trust. Jadi kita belum menangani COVID dengan standar. Ini pandemi kan sudah sampai 2 tahun ya. Kenapa kita tidak bisa menetapkan standar PCR tadi? Apakah karena memang mahal, negara tidak mampu, tidak mau, atau karena memang ini banyak unsur bisnisnya sebenarnya? Saya kira hanya political will. Jadi political will dan juga kapasitas sumber daya manusia juga terbatas ya. Jadi misalnya kalau Bali itu perlu mesin PCR otomatis 15 kita perlu di Bali. Yang kapasitas per hari 1.000 sampai 1.200 per 24 jam. Sementara kalau manual satu mesin paling 40, 50 per hari. Sekarang kita masih manual ya, Prof, ya banyak. Kebanyakan manual. Ya, itu. Jadi ini kapasitasnya. Artinya kita perlu. Nasional kita bisa hitung berapa kita perlu sebenarnya. Dan itu sehari itu satu mesin itu mesti mengerjakan sampai 1.200 ya. Itu kita dapat. Artinya itu, jadi trust itu yang saya kira faktor utama juga yang menyebabkan apakah kita bisa menjamin bahwa COVID dilakukan dengan baik di Indonesia. Belum lagi, yang saya takutkan, jadi kalau mereka datang tidak membawa virus, tapi kemudian sakit di Bali dan fatal, mati ya. Rumah sakit sebenarnya jumlah rumah sakit. Jumlah rumah sakit dengan ICU yang lengkap dan modern, mungkin saya bisa hitung dengan jari kaki, jari tangan. Bukan ICU yang sengaja di-upgrade menjadi ICU yang sebenarnya kamar biasa. Itu. Jadi saya nggak tahu loh situasi, saya tidak tahu situasi rumah sakit deh. Tapi Mas Sanglah misalnya yang ICU yang bertekanan negatif, barangkali hanya 10 kamar. Yang lain piye, berapa kita punya ini. Jadi seandainya kemudian beramai-ramai datang ke Bali kena COVID di sini dan kemudian berat artinya itu akan merupakan citra buruk bagi Bali. Gitu. Jadi itu. Ini yang harusnya dibenahi. Dan yang paling terakhir adalah di Bali belum ada sistem dan orang atau infrastruktur dan juga orang yang bertugas untuk memantau wabah ini, yang mempunyai kekuasaan mengambil keputusan segera saat itu. Tidak boleh ada delay, tunggu dari Jakarta dulu, tunggu dengan gubernur dulu, dengan ini dulu, nggak bisa. Harus mereka begitu, misalnya beli dari mana desanya beli? Denpasar desa apa? Di Ubung ya. Di Ubung misalnya. Begitu di Ubung itu ada satu letupan ternyata banyak orang kena, harus ada Satgas itu harus mempunyai tutup Ubung sementara. Saat itu tidak perlu nunggu apapun. Dia punya tutup dulu. Itu ya? Harus ada wewenang. Kemudian begitu ditutup, kebutuhan masyarakat dipenuhi. Ini dulu. Desa itu saja. Ya. Dan kemudian segera dikaji. Kemana sudah? Siapa? Dites. Kalau memang ternyata negatif, buka. Segera dibuka. Kalau tertutup kemudian dikasih. Yang ini kan perlu sistem. Kalau ini dilakukan, saya kira baru akan merasa orang percaya diri. Bali dilakukan. Sama dengan teroris, semua negara, semua orang di dunia tahu bahwa teroris ada di mana-mana. Ya.
Tetapi selama ini mereka bisa datang ke Indonesia karena apa? Mereka percaya ada badan anti teror yang bekerja sangat efektif di Indonesia. Mereka percaya. Densus 88. Baik. Ya mesti ada Densus 88 untuk COVID-19 Baik. di Bali dan di Indonesia. Baik. Oke. Saya komandannya. Boleh juga, Prof. Ya. Oke, karena waktu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Atas penjelasannya, pemaparan. Saya kira cukup jelas ya. Bagaimana mulai dengan kondisi yang sekarang juga ada pengaruh cuaca, alam juga. Walaupun ada intervensi manusia di situ yang kita cukup landai hari ini, kemudian pariwisata, trust itu yang penting. Ini hal yang baru bagi kita karena selama ini kita tidak hanya memahami bahwa penanganan COVID di Bali sudah baik, ternyata dalam tracing ya kita juga masih kurang, belum ada badan juga yang betul punya wewenang untuk bagaimana menangani ini dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang bisa didengar oleh pemerintah sehingga trust kepada Bali bisa betul bangkit dan pariwisata bisa juga harus bersinergi juga dengan persoalan kesehatan. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Pramono Santi. Om Santi. Santi. Oke, terima kasih, sampai jumpa.